Ada daging aja, daging. Kan ada dari tulang, lo daging aja. Kata. Ah, daging jelek. Temen lama lo siapa? Ari April lu di Kebagusan. Jangan jual. Gitu. Daging aja, gitu. Ya, nyokap lu ngasih nama tiba-tiba bilang Kebagusan aja. Iya. Di sebuah acara pensi besar. Profesional banget ya. Gua beneran di belakang panggung. Lu ngomong, masa gue boleh ngomong? Stres nggak lu jadi produser? Stres lah. Orang gue cabut terus 3 bulan kemudian. Kenapa? Ya gue nggak ngerti. Gue bener dijeburin doang. lah iya. Mungkin kalau mau teman-teman mau nyobain, silakan ngobrol sama tembok atau di depan cermin. Jujur, cobain deh depan tembok. Halo Kaba, apa kabar? Saya kenalkan diri Anda, kemudian lalu bicara tentang kota kamu deh. Tapi pakai nada, pakai intonasi. Intonasi pakai rasa. Pakai rasa. 10 menit aja, kamu dikira orang gila pasti. Selamat datang teman-teman semua di Kilabit Citra. Di balik artis, saya Bedi Gunawan. Hari ini teman-teman, saya kedatangan seseorang. Saya bilang seseorang yang sangat hebat banget. Dia adalah seorang presenter, dia seorang MC, dia seorang juga food vlogger. Dia seorang yang dulunya pernah Tinggal bareng saya dan badannya segede gini dulu. Dia seorang penyiar radio, dan dia memang seorang yang pemerhati musik, kemudian juga dia seorang yang mengerti tentang musik, dan dia juga sangat memahami bagaimana musik itu berkembang. Karena dia seorang penyiar radio. Kalau dia seorang dalang, susah pastinya. Ini dia, sahabat saya, teman tidur saya, teman mandi, enggak. Kalau teman mandi, karena kamar mandinya 2. Iya, dulu. Saya di depan kadang-kadang. Saya di belakang. Okay. Ari Daging. Gue mesti cium tangan sama cium tangan. Aduh. Mas, Ari, gue kasih tahu boleh gak sekali nih? Mas Bedi ini adalah orang pertama. Gue masih inget kejadiannya Mas Bedi. Gue mesti ceritain nih. Kita di depan rumah Tebet. Ya. Itu kan lapangan badminton. Itu lapangan badminton agak di bawah. kita punya kontrakan Ya, lah dulu di ya. Tebet. Ya. Lapangan badminton agak di bawah, kita di atasnya tempat mobil parkir. Ya. Kita berdiri gini, terus Mas Bedi ngomong gini. Lu tuh harus ke TV. Kenapa? Ngomongnya marah-marah lagi sama gua. Nggak mau gua. Gua mau di radio aja. Nggak bisa. Lu tuh harus ke TV. Lu tuh harus masuk TV. Nggak mau. Gua mau nggak. Lu mesti masuk TV. Beneran. H2C abis itu. Asik. H2C adalah teman-teman kalau mau tahu itu harap-harap cemas. Itu program TV di RCTV ya. Mas Bedi tuh jadinya yang mengarahkan awal karir gua akhirnya harus ke TV. Alhamdulillah. Karena gue juga ngeliatnya momentumnya begini karena dari dulu kita ngobrol tuh ya seperti inilah. Iya. Nyablak, kita ngomong apa adanya, yang membedakan bahwa saya tidak makan babi, dia selalu makan babi. Kadang-kadang, bukan selalu. Kadang-kadang. Semoga diberi hidayah. Amin. Kayak anak gua lu. Dulu ya itu momen ketemu daging tuh sebenarnya di radio ya kita pertama kenalan ya. The Groove ya, zaman Iya. The Groove ya, zaman The Groove, gua siaran, gua masih mencari partner. Prambors. Iya, Prambors ya. Terus akhirnya gua gonta-ganti partner, salah satunya adalah kayaknya semua membernya The Groove itu pernah siaran sama gua. Gua ajak siaran jadi partner gue waktu ngetes. Ya Ari, ya Reza, ya Terika, ya siapa semua, Rejos even, Deta, Tanto semuanya. Nah kan dari situ, gua kan gembel ya, gak punya rumah. Lu masih tinggal di Bekasi? Masih di Pondok Lapa, iya, Pondok Lapa. iya. Nah, gue suka nebeng di kontrakannya anak-anak The Groove ini. Kantornya Mas Bedi di belakang. Anak-anak itu tidurnya umpel-umpelan. Ada yang satu kamar, ada Rejos, Reza, Tanto, si Ali. Iya. Yang satu kamar tuh, depan Terika sendiri karena perempuan sendiri kan. Yang penting tidurnya kan gini kan? Iya. Nggak berdiri? Enggak, begini semua. Gede, Gede-gede kamarnya. Gede kayak bangsal. Gitu. Jadi, ya itu. Kita jadi kayak... Gue jadi menganggap diri gue waktu The Groove ke-10. Karena ke-9 Mail.
Mail itu tuh asisten rumah Asisten rumah tangga tangga. di Mail. Itu. Ya, Mail the Groove namanya. Dimanapun kamu mail, kalau ada telepon saya. Cari saya. Dia kalau ngangkat telepon gitu, halo Mail the Groove. Gitu. Itu pertama kenalan kita, terus jadi ya somehow kita jadi deket aja ya. Jadi dekat, kita berteman. Kayak keluarga aja akhirnya gitu. Ya, enggak keluarga juga sih. Iya sih, gue juga nggak pengen mau sih, juga ogah sih namanya di keluarga. Gue sih ya biar dia ini karena podcast lo aja. Ging, berarti kalau hitung-hitungan radio berapa tahun deh lo sekarang ya? Gue 26 tahun. Tapi masih sekarang? Enggak sih. Udah enggak ya? Enggak sih. Enggak. Oh, udah Kan gua denger dulu apa di terakhir tuh di Synchronize Radio. Iya, Synchronize Radio. Itu terakhir. Itu terakhir. Kemarin sempet siaran cuma gantiin Ujo sama Ivi doang. Ya, itu waktu gue gantiin Ujo sama Ivi lumayan loh itu. Sampai istri saya juga pendengar radio Kiss. Ya. Dia bilang, daging sekarang sama siaran lagi Pak. Katanya. Oh, daging siaran. Kutu siaran. Cuma orang Sunda yang tahu. Kamu siar kutu. Siar orang Sunda tuh bilang nyiar siar gitu. Nyisik apa namanya? Nyiar di kutu. Ya itu dia. Apa namanya? Di apa itu? Ya itulah. Cerit. Cerit. Gitu. Iya cuma sebentar doang, seminggu kemarin. Tapi keren. Tapi refresh lah itu ya. Ya buat gue mengobati kerinduan sih. Karena kan selama gue di Synchronize Radio pun itu radio online. Satu arah ya. Tidak konvensional. Biar dua arah tapi nggak konvensional kayak radio yang gue tahu gitu sepanjang karir gitu. Jadi apalagi ketemunya Indy Barens, idola gue gitu. Gue nggak pernah kerja bareng sama Indy, ketemu pun cuma hahaha gitu. Dimana kita saling kenal atau kita sempat telepon-teleponan di radio gitu. Tapi untuk pertama kalinya kemarin ya thanks to Kiss, Ujo dan Ivi dan timnya itu mempersatukan gue sama idola gue itu yang wah. Terus emang mulutnya agak mungkin buat yang nggak tahu Indy Barens. Muke boleh cantik. Muke boleh cantik, iya. boleh anggun. Iya, tapi ketika di luaran suaranya indah, bahasanya juga indah. Gitu kali ya? Iya. Dia seperti pasar gembrong 40 tahun yang lalu mulutnya. Teman-teman Indonesia, kalau mau tahu pasar gembrong itu adalah pasar mainan di Jakarta Timur. Betul. Itu beberapa ya? kali kebakaran dan murah-murah. Lo tahu mobil-mobilan segini harganya 10 ribuan ada tuh. Yang Hot Wheels gitu kan? Iya beneran. Cebanan. Atau kita jual mobil-mobilan. Belinya di pasar gembrong. Nanti kalau butuh informasi telepon saya anterin lah. Jadi nggak jelas dan nggak penting juga ini gimana. MC atau siaran dulu? Mungkin banyak yang nggak tahu. Gue sebenarnya waktu itu gue pertamanya jadi voice talent dulu. Waktu itu gue udah kerja di Prambors, cuma diajak sama beberapa penyiar senior kayak Flav, Aci Suherman. Itu mereka mesti rekaman iklan. Gue antar mereka gitu, nemenin mereka. Terus dia bilang, waktu itu bahkan belum, udah daging. Lu itu bikin sampel suara gitu. Nah beberapa gue sempat ngisi suara iklan sampai akhirnya gue bahkan sebelum siaran itu jadi host beberapa acara. Iya, even di TV nemenin Natalie, istrinya Jamie Aditya dulu punya acara TV musik Emat Live on TV namanya. Itu gue belum siaran seinget gue. Terus gue jadi ada beberapa voice talent lagi gitu. Sampai akhirnya disuruh siaran. Gitu. Tapi jedanya sedikit dan itu bukan pekerjaan gue ya waktu itu ya. Itu belajar nggak bisa? Boro-boro. Boro-boro langsungnya tembak aja udah. Gitu. Urat malu putus lah ya. Ada. Sampai sekarang gitu sih. Anak saya juga tahu dua-duanya. Pertama ketika pertama kali lu nge-MC lah ya berhadapan dengan audiens itu apa ya? Respon penonton ngeliat tuh gimana sih pertama kali? Ini ada orang kok bisa begini. Ini siapa sih ini orang? Iya, gue tahu aja. Ada yang mana tuh? Gue ingat pertama kali nge-MC. Kan belum ada TV waktu itu kan? Iya belum. Cuma kan beberapa kayak pensi sih, seinget gue tuh gue nge-MC pensi. Kalau yang resmi ya, bukan yang di PRT gitu di rumah, bukan. Itu mah gue sih sering. Ini yang akhirnya kita nge-MC, gue sama Desta di sebuah pensi di Senayan. Gue lupa pensi apa, tapi gue inget banget hari itu Desta nih, ya dulu ya awal-awal. Desta nggak ngomong-ngomong sampai akhirnya gue marah di belakang panggung. Lu ngomong dong, jangan gue doang. Gitu. Gue di podcast doang. Itu gue inget tuh. Gitu.
Iya gue nih, dia masih yang gitu, gitu. Gue masih demam panggung malah. Iya, gue inget itu pertama gitu. Bahkan waktu syuting H2C yang pertama juga kayak gitu gitu. Jadi itu momen pertama nge-MC secara ofisial lah ya. Berbayar ya? Iya, bekerja sebagai MC di sebuah acara pensi besar. Profesional banget ya. Gue beneran di belakang panggung. Lu ngomong, masa gue boleh ngomong? Gue pernah cerita tuh di. Tapi gue penasaran, gue kenal lu udah lama banget lah ya. Kenapa sih namanya Ari Daging? 25 tahun Kang Ya, Deddy. Gitu, Ari Daging, kenapa sih namanya daging? simpel gitu? banget karena ada Ari Tulang. Ari Tulang satu kantor. Karena gue inget banget. Kan gue jujur ini baru tahu ya. Gue juga kenal sama Ari Tulang. Sumpah gue baru tahu ini. Gue aja karena gue kenal juga sama Ari Tulang gitu. Yang membedakan satu kurus sekali, satu besar. Padahal dulu Ari Tulang lebih gemuk dari gue. Lebih gemuk Udah dari nggak tulang lagi. Dia tuh masih siaran tiap hari Rabu sama Becky. Becky Tumeu. Becky Tumeu. Dia masih siaran. Oh. Nah, waktu itu gue jadi dapat nama itu kerja di Prambors Day One. Besoknya ulang tahun Jakarta. 22 Juni besok. Kita ngumpul, gue boro-boro magang, anak baru lah, gue diajak kerja di situ kan. Ngumpul di ruangan segini nih, di ruangan PD. Program director waktu itu Mia Fauzia. Ada penyiar-penyiar legendnya Prambors lah, ada Angga, Irfan, Vena, siapa-siapa, Fenfla. Besok, loh, gue duduk kayak dia nih, duduk bawah. Lo besok reportase tiap jam ya. Anjir. Gue nggak pernah terus gitu. Pokoknya lo besok tiap jam dari pagi sampai malam. Anjir gitu. Terus nama lo ganti, kata dia. Siapa ya gitu. Terus ada si Irfan sama Nimo yang gue Geronimo Bosa. Waktu itu beliau orang produksi. Gue produksi. Ada daging aja, daging. Kan ada Ari Tulang, lo daging aja gitu. Daging jelek. Temen-temen lo siapa? Ari April lu di Kebagusan. Jangan jual. Gitu. Daging aja gitu. Ya, nyokap lu ngasih nama tiba-tiba bilang kebagusan aja. Iya, gue nggak ngejual. Ya udah, terus gue nulisnya yang kayak sekarang orang tahu. Karena kan kalau daging doang kayak cemen gitu. DAGIENKZ. Waktu itu banyak band-band yang pakai IE, pakai Z gitu. Iya gitu. Ini Ari Daging gitu. Karena dulu ada band apa ya? Banyak kan? Franz Ferdinand, siapa ya pokoknya belakangnya Z deh. Iya. Gitu. Jadi gue tulisnya gitu. Kenapa akhirnya lu tertarik jadi MC? Sementara lu udah dapat kerjaan jadi voice artist lah gitu ya. Untuk kalau sekarang voice artist apa namanya kayak Voice talent. Voice talent ya. Iya. Voice talent. Kayak suka bikin iklan itu ya? Ya. Iklan, dubbing film. Ya? Iya. Voice talent. Kenapa lu seneng MC? Apa ada duitnya lebih gede? Ya pasti lah itu ya. Karena MC lebih gede loh duitnya. Tapi pusing. Kan mesti mikir ngomong apa segala macam. MC kan kayak stand up comedy lama. Stand up comedy sebentar. Ya kan? Kalau nggak ini. Gue bukannya suka MC. Menurut gue itu udah turunan. Gue sukanya penyiar radio. Kan gue inget banget waktu lu tanya, lu mesti ke TV, nggak mau, gue inget gue ngomong, gue mau dikenal sebagai Ari Daging orang TV, orang radio. Nggak bisa, lu mesti ke TV, lu bilang gitu. Nggak mau, gue pokoknya dikenal Ari Daging sebagai orang radio gitu. Nah gue sebenarnya sukanya sebagai penyiar radio. Cuma kan MC itu udah turunannya aja, plus duitnya lebih gede, ya kan? Udah turunannya dan yang lain-lain itu gue lakukan buat mengeksplorasi aja. Gue bisa apa sih? Dan pada dasarnya dulu awalnya gue juga bukan nggak suka siaran ya. Ternyata gue suka. Itu nggak pernah ada di pikiran gue, ngimpi gue untuk menjadi penyiar, bekerja di dunia entertainment, presenter gitu. Ya karena radio itu juga secara pribadi, gue jujur itu sulit loh. Radio itu seperti kita berbicara dengan tembok, tapi seolah-olah dilihat dan didengar banyak orang. Tapi orang itu nggak ada sebenarnya. Itu susah loh. Mungkin kalau mau teman-teman mau nyobain, silakan ngobrol sama tembok atau di depan cermin. Jujur, cobain deh depan tembok. Kamu cuma bilang gini deh. Halo Kak, apa kabar? Saya kenalkan diri Anda, kemudian lalu bicara tentang kota kamu deh. Tapi pakai nada, pakai intonasi. Intonasi, pakai rasa.
pakai rasa. 10 menit aja, kamu dikira orang gila pasti. Gitu. Itu yang bikin gue lebih suka, lebih tertarik dibanding pertama kali gue ngomong di depan kamera. Ya. Nah, itu gue bukan nggak suka, gue less suka. Karena menurut gue begitu lo di depan kamera, lo jadi orang lain. Ya. Gue nggak suka. Kalau di radio gue bisa jadi diri gue sendiri. Gue bukannya terus gue ngomong jorok apa segala macam. Ya walaupun kadang-kadang gue siaran cuma kolor doang gitu, ya, pagi nggak ada orang ya. gitu. Gue sama Desta dulu gitu. Cuma gue bisa jadi diri gue gitu. Walaupun bohong juga kalau ceritanya ya. Tapi kan itu karakternya gue gitu. Kalau di TV, begitu di TV kan lo harus terus harus lihat itu kamera gimana. Ekspresi. Iya, gua susah lah deh. Kecuali acting. Oke. Beda nih gitu. Kalau presenting itu kecuali acting gitu. Kalau acting gue lumayan suka gue gitu. Kayak main teater gue suka. Gitu. Gua sampai akhirnya gue nulis dan ngedirect sebuah pertunjukan wayang itu gue. Jadi kita dulu teman-teman saya pernah bermain satu frame sama Daging di film. Ya. Jadi anak yang hilang. Dari pertama sampai akhir nggak pernah ketemu tuh anak tuh kita berdua tuh. Hilang bener. Nggak. Katanya lu dulu main film juga? Iya. Dua film kalau nggak salah. 2 film berbarengan pernah. Ya, Garasi waktu syutingnya berbarengan. Garasi sama Ekspedisi Madewa. Seru. Seru. Ya kalau syuting film gue agak malesnya nunggunya aja sih. Capek gitu. Nunggunya kalau ini mah bosan. Yang paling bete kan banyak orang yang nggak tahu ngeliat, wah main film seru ya. Nunggunya tuh menurut gua, aduh capek menurut gua. Makanya gua lebih senang main teater gitu, karena direct kan gitu. Ya. Memahami lah karena film kan frame by frame kemudian ada. Walaupun gua senang juga main sebuah film yang cerita gua, alhamdulillah kalau gua main film walaupun nggak pernah jadi pemeran utama. Perannya beda-beda. Nah, kita kan lagu itu jadi peran utama. Exactly. Kan kita pernah seband juga dulu. Jangan sedih. Anak yang hilang gitu. Iya. Itu satu band juga. Ya, ketika dari kita ngobrol zaman-zaman Prambors deh. Sempat jadi produser katanya. Oh iya, pertamanya justru dianggapnya sebagai produser. Stres nggak lu jadi produser? Stres lah. Orang gue cabut terus 3 bulan kemudian. Kenapa? Ya gue nggak ngerti. Gue dijeburin doang. Lah iya. Cuman, Daging, kamu jadi produser? Iya. Gue tuh diajak. Masuk Prambors tuh diajak sama Vena Anissa. Oke. Sejarahnya nih ya. Diajak sama penyiar legendnya Prambors, Vena Anissa. Iya. Which dia adalah teman harus benar bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris, netizen. Dia itu sahabat gue di komplek, gitu. Dia pernah mendengar gue pernah membuat sesuatu kegaduhan di komplek yang Vena pikir gue kreatif. Diajak lah, gue lagi nyari produser nih, lu mau nggak? Apaan tuh gitu. Lu datang ke Prambors deh. Gue sampai hari ini masih ingat hari pertama gue datang ke Prambors. Datang ke lobbynya, duduk terus ngeliatin, oh ini punya Prambors nih yang suka gue dengerin. Oh ini si ini lagi nungguin Vena terus keluar. Mendut nih ya? Mendut. Terus saya ini sebelah sini, terus Vena, sebentar lagi bos gue ganteng keluar, bos gue ganteng datang. Mas Imran Amir lewat, anjing galak gue belum. Terus gue diajak, tuh ingat tuh gue. Terus akhirnya gue jadi deket sama Mas Imran, almarhum. Mas Imran, I love him so much. Dia soko guru gue tuh. Ya udah terus diketemuin, ya gue perlu produser gini. Ya udah terus yang tadi jadi cerita Ari Daging tadi, Ari jadi produser Vena. Nah cuma ya kan gue nggak pernah tahu ya radio itu seperti apa. Produser itu apa? Tiba-tiba produser. Lo kan produser, yang namanya produser lo produce, man. Lo mesti ngerti produk lo. Siapa yang ini lagunya apa, mesti gimana. Stres lah 3 bulan. Cabut gue. Kan dia, ya kalau gue nongkrong di rumah gitu, di rumah Tebet kan kita selalu bercanda. Ya kayak begitu gitu ya dianggap. Sementara jadi harus orang mikirin program. Lah iya program kan mesti habis ini ngomongin gila. Stres. Program apa namanya waktu itu? Waktu itu siaran paginya Vena sama Irfan tuh apa ya? Oh, siaran pagi aja ya? Iya. Morning show. Morning show. Namanya morning show doang. Gitu. Oke. Irfan sama Vena. Irfan dan Vena berdua tuh. Gitu. Wah. 3 bulan cuma habis itu gue diteror Irfan suruh balik lagi. Yaudah balik lagi. Karena nggak punya kerjaan kan. Karena ngelamar ke radio lain-lain malah ke game. Lu ngelamar di radio ini ya? Enggak, iya lu. Dulu radio kan begitu banget tuh. Udah lu balik lagi ke sini gitu. Mafla gue digituin. Lu ngelamar di ini ya?
Ada radio baru kan lo nggak lama dia? Enggak jangan bohong lo. Gitu. Ada. Yang paling unik ketika lu interview artis kan waktu itu zamannya orang berpromo radio. Gigi. Apa? Gigi. Gigi. Iya. Kenapa gigi? Cuma, tapi bukan giginya, samotnya. Samot. Oh iya, ya Samot sih ya teman sepermainan sih susahnya. Bukan. Jadi ada satu kali interview album yang mana gitu. Waktu itu masih Kang Budi. Oh iya. Masih Kang Budi. Haryono main drumnya. Duduk gitu, Samot duduk di bawah begini, Arman di atas di sofa, Kang Budi sebelah sini, Bu Jana, terus pakai Omni. Omni tuh mikrofon, kayak tipis gitu, kayak tatakan gini nih, Omni. Samot kan kalau di depan umum kan jarang ngomong ya, gitu. Walaupun ini di radio gitu. Dance-nya aja asik main bass gitu ya. Gitu. Digoda-godain sama Arman. Gue tanya apa, digodain, oh, ayo atuh mot, ayo atuh. Samot diem aja, ayo atuh mot, gitu. Yang lain juga gitu ya, Bu Jana mah cuma cengengesan doang. Pak Arman tuh, ayo atuh mot. Samot diem, nyamperin Omni terus gini. Ngen! Gue yang gue yakin langsung tapi gue langsung keluar turun ke bawah karena kan agak siang ya, karena regulasi lagi tuh lumayan ketat banget. Teman-teman gue ceritain regulasi radio saat itu wah gila gitu. Gue ceritain, gue telepon siapa ya, gue turun ke bawah, gue liatin di bawah ada pergolakan nggak, karena kan radio nyala kan di kantor kan. Gue ada ruangan depan, ruangan Mas Imran juga nggak keluar. Lu nggak ada apa-apa? Lu nggak. Gue naik lagi. Lu apa? Gue bilang anjing lu mati, gila lu mati. Orang pertama ngomong jorok di radio gue rasa Samot. Anjing lah Samot. Wah, itu teman sepermainan masalahnya gue. Samot tuh. Itu gue inget ya. Ya gue inget semuanya kayak ya Nuhlio, siapa yang datang ke studio ya The Groove, ya siapa, ya Naif, siapa. Gue inget, cuma paling fenomenal adalah itu. Nah, ngomongin sekarang waktu ketika lu jadi penyiar lah ya, di Prambors, kan ada artis lama, artis baru. Pernah nggak sih merasakan ada gap gitu, kayak gap misalnya artis 80-an usia lu waktu itu udah pada lagi zaman 20-an juga. Tapi artisnya umurnya sekitar 40-an datang ke Prambors, tapi segmennya masih segmen Prambors diputar. Ada gap nggak sih ketika ngobrol, ketika permisi atau jadi mendadak jadi sopan, enggak sih, tenang gitu? Enggak sih, gue tetap biar jadi Prambors tuh kan kayak punya cirinya kan? Ya. Begitu orang masuk Prambors, ya udah, lu kan kayak begitu tuh, gitu. Begitu juga dengan radio lain gitu, jadi karakter gitu. Ya kita sih sama aja. Gue ya mungkin waktu itu yang paling senior gue interview, which itu adalah dia adalah idola saya. Ya. Hum. Jarang kan denger ya kan? Karena kan kalau which barang. Ya kan? Dia adalah idola saya dari kecil. Dan pertama kali saya interview di studionya setelah beliau melewati masa kehilangannya dia di studio, terus akhirnya untuk pertama kalinya beliau interview radio. Dan kalau nggak salah cuma di Prambors doang. Dan itu harus dilakukan hari Sabtu. Mau nggak mau gue harus siaran hari Sabtu. Tahu nggak siapa? Coba. Iwan Fals. Gokil. Itu ya legend. Itu sih. Wah, gue ngefans dia, Mas Bedi. Gue nonton dia konser Mata Dewa di Parkir Timur Senayan. Itu gue naik bis lewat jendela. Saking penuhnya. Iya, gue naik bis lewat jendela. Lewat jendela. Namanya juga anak gang ya. Ditarik jendela. Wah gitu. Pulang kebakaran lah apa gitu kan Iwan Fals. Iya. Wah. Jadi kalau zaman ngomongin bis yang ada kan lagu Iwan Fals, lagu apa ya? Yang bis miring ke kiri. Itu Frankie Sailor itu ada. Bis kota sudah miring ke kiri. Itu betul. Kejadian Memang bis itu waktu itu di zaman itu tahun 80-an lah. 70-80 itu orang naik bis tuh udah nggak imbang tuh, semua pengen di kiri, pengen di pintu. Jadi bis tuh gini nih. Kalau layangan sudah singit itu. Nah itu. Iwan Fals datang mencikal hari Sabtu gue. Tapi kita biasa aja karena sebelumnya udah ketemu kan, udah pernah interview. Tapi ya itu justru dia lebih biasanya mereka lebih ngikutin tone akhirnya. Ya. Kita gitu. Tapi gokil sih itu. Iwan Fals sih emang. Dewa juga pertama kali tur radio interview sama kita lagi waktu itu vokalisnya Once. Nah, sekarang yang paling nyebelin.
Paling Kan nyebelin. ada yang tipe artis yang irit bicara lah ya. Kan kalau dia harusnya dia menyadari ketika mic on lalu dia bisa talkative gitu, dia cuman apa kabarnya? Baik. Gue- Lagu album keberapa? Sekarang ketiga. Kalau gue interview nggak ada, alhamdulillah nggak Nggak ada. pernah ada karena sebelumnya biasanya ini banyak yang tidak dilakukan sama anak sekarang nih. Kalau lo mau interview seseorang, biasanya kan lo langsung datang di studio duduk kayak gini interview gitu. Nah kalau gue dulu diajarin sebelum lo ke interview tamu, lo kenal dulu di Bonding. luar, bonding dulu. Ya itu gue tanya-tanya. Gue ingat ada satu artis baru jadi penyanyi nih, menang dia. Gue sama Desa waktu itu kita udah belagu lumayan senior, penyiar senior. Oke. waktu itu. Kita gini-gini. Lu kalau jadi terkenal terus lu belagu, awas lu. Enggak gitu. Gue kan di satu acara gue lagi sama Desta duduk-duduk di pinggir panggung ini lagi JR. Mas Ageng, Desta. Masih ada. Sekarang kayaknya dia udah nggak aktif. Nggak aktif. Sekarang masih sih tapi di gereja. Siapa kan dia? Berarti memang membutuhkan riset sama Iya, memang bonding. dan itu dibiasakan, Dan dibiasakan dari gue awal. dikasih tahu. Jadi pasti I do my research sebelumnya. Gue akan terus siapa beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi gue udah kayak kenal gitu. Dan dulu gue ingat diajarin untuk kalau interview di radio, lo kenalin dong namanya siapa, ini siapa, lo main apa gitu. Diomelin gue. Lu mesti udah kenal. Sini. Nih yang main bass nih, sini nih gitu. Oh. Samot nih gitu. Nih sini nih sini. Walaupun mesti udah kenal. waktu itu baru Iya, kenal walaupun misalnya. baru kenal karena biar ngasih tahu ke audiens lo tuh akrab. Ya. Gitu. Itu kan lo next level gitu. Oke, Nah, ini- itu banyak yang nggak terjadi. Itu pelajaran teman-teman dari gitu. seorang Ari Daging ketika lu jadi host atau dia menginterview seseorang, lu harus bagaimanapun juga bonding kenalan Iya, dulu. bonding Walaupun dulu. lu baru ketemu hari itu. Yes, gitu. Ya banyak ya kalau gua sama Shalom Seven sama siapa gitu baru hari itu. Cuma kan abis itu kan lo mesti nyediakan waktu gitu. Produser lo juga mesti nyediain bahannya segala macam gitu. Nah, ketika pada proses ini ngobrol, terus ada yang nggak nyambung. Ya itu dia nggak ada biasanya. Gue Nggak- jarang sekali. Artinya dia lu menggiring tuh. Iya, Lu pasti giring. iya. Lu giring kalimat-kalimat Mm-mm. sehingga akhirnya dia connect gitu. Tapi kalau yang gini lagi orangnya nyanyi terus gue berhentiin ada, gue pikir dia kalau lagi interview Christian Bautista, Ah. ya kan? Dia yang nyanyi na 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 like you do da 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 apa judulnya la da 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 ada lagunya itulah na 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 way you looked at me apa da 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 nah, lagu Ya, itulah ya. Kan interview Desta tuh nggak ada kalau nggak salah. Gue mungkin waktu itu masih Desta nggak masuk apa ada dia gitu. Ini Christian Bautista. Oh, dia ada Desa. Oke, ini nyanyi ya. Dia udah ngasih -1. Gue nyalain nih, dulu masih pakai CD kan. Dia tuh mic-nya, kondom mic-nya agak gede gitu. Terus dia nyanyi. Gue udah, sorry, gue berhenti nih. Sorry, dia kayak mau marah gitu. What's wrong? No, I think I put the wrong CD. Gue bilang, gue kayaknya bukan mainin -1 loh. No, it's right. Dia bilang, enggak benar kok gitu. Ini itu -1-nya. Lah barusan ada vokalnya, itu suara gue. Suaranya kayak di CD. Mas Bedi, suaranya kayak di CD banget di kuping gue. Anjing suara lu mirip sama di CD, Bagus men. berarti. Bagus berarti kan. Jadi gue, I'm sorry, gue bilang suara lu mirip banget kayak di CD, men. Itu nggak jadi marah. Padahal lu deg-degan juga tuh ya. Iya, gue anjing Harusnya gue bikin salah salah. puter, iya. Wah, itu tuh Christian Bautista. Terchallenge. Ya, terchallenge. Nah, Interview Jay-Z. Jay-Z. Interview Jay-Z. Gue pernah interview ya, Jay-Z, Adam Levine, Jack White, Oke. terus ada beberapa artis besar. Tapi Jay-Z paling challenge sih. Telepon. Kan dulu even artis luar negeri dulu kan Ya. ada interview, promo. iya kan ada promo. Telepon, kita yang nelpon ke handphonenya Jay-Z. Gokil ya. Sama yang menarik juga satu lagi nelpon Jack White. Siapa? Jack White. Jack. Seven Nation Army, White Stripes. Oh, nggak tahu gue malah. Kurang gaul nih. Gimana Jack White nggak tahu? White Stripes. Kita dikasih nomor telepon rumahnya. Dan itu nggak lewat label. Langsung aja lo telepon aja. Telepon dari situ. Ceplek. Hello, may I speak to Jack, please? This is one from Indonesia. Oh ya, sebentar ya. Jack lagi ke warung. He's going to the deli buying some cigarette or whatever. Oh ya udah ntar telepon lagi.
Evan bilangnya ke warung, terus nggak salah, si Jack gitu. Wah, orangnya seru banget, baik lagi. Itu gua ngefans banget sama Jack White soalnya. Gitu. Dia solo album, bikin solo album. Dia juga punya recording company, punya pressing company juga buat vinyl. Dia punya album namanya Lazaretto. Abis ini gue dengerin. Tapi vinilnya, Iya. itu vinil paling ajaib. Baliknya glossy, baliknya doff warnanya. Yang glossy, kalau lo pasang, terus lo kasih lampu gini, dia muter, ada ini, hologram bidadari muter gitu, kiri kanan. Anjing, gue bilang, gokil. Kalau lo geser ke labelnya, ada bonus track. Di bonus track, di kertasnya, bonus track. Di balik, track pertama, kalau lo taruh normal, itu lagu 1, tapi versi elektrik. Lo geser sedikit aja, versi akustik. Gokil. Gila banget. Terus muternya bukan dari luar ke dalam gini, dari dalam keluar. Gitu. Oh. Keren. 300 men kalau nggak salah record. Mahal itu ya? Lazaretto. Gue nggak tahu sekarang berapa. Dulu Gue beli punya berapa? tuh. Berapa? Dulu gue masih baru keluar belinya. Gitu. Ini ngomongin ketemu artis, ngomongin interview artis. Cewek yang menurut tuh dia artis, dia bolehlah selebritis lah. Lu interview di kepala lu yang anjing. Wah, cantik banget ya. Ya kalau gue ada nggak lu siapa? Ya ketika lu begini. Banyak lah. Gila. Ya, enggak satu, jangan banyak-banyak. Orang Indonesia siapa ya? Yuni Shara. Yuni Shara. Yuni Shara. Interview Yuni Shara, tapi itu belum lama. Tapi Yuni Shara kan anaknya dulu satu sekolah sama anak gue, suka ketemu di sekolahan. Jadi terus gue sama Mbak Yanti juga lumayan kenal gitu, karena gue sahabatan sama sepupunya mereka gitu sampai hari ini. Jadi malah gue ke rumah Mbak Yanti gitu, kenapa kok harus ini ngomongin Jawa udah mereka berdua, tapi kali Ray Jepsen sih. Siapa? Kali Ray Jepsen. Hey, so call me maybe. Datang. Ini putihnya, ini mah kala putih kali. Ini kala putih kali, bro. Kan dia pakai baju segini kan. Gila, putih banget. Amit-amit gitu putihnya. Nanti. Lucu. Wishlist buat interview. Yang dari lu pertama berkarir sampai sekarang, gue pengen banget nih, belum pernah ketemu nih orang ngobrol nih. Kalau Indonesia alhamdulillah mostly gue semua udah ya? pernah sih. Ya, even Iwan Fals, idola gue dari kecil sampai hari ini. Lalu Ahmad Dhani. Gue seneng sih ngobrol sama Mas Dhani. Seneng banget sebenarnya. Ya, most udah lah ya, even slang segala macam. Tapi kalau luar negeri, ya mungkin James Hetfield pengen gitu, Liam Gallagher pasti belagu gitu, Liam Noel gitu tuh, Tengil, The Brothers gitu, The Gallagher Brothers pengen ngobrol ya, interview gitu, pengen tahu apa. Ya seputar itulah, atau Mariah Carey juga, pengen banget gua. Mariah gua pernah nggak ya? Nggak. Tapi cewek ada kok, gue beberapa nama besar gue interview. Ronan Keating ketemu gue. Westlife ketemu semua. Zamannya Prambors kan lo waktu itu sama Desta kan ya. Desta tuh hitungan junior lo kan waktu itu. Gue yang bawa kan, dia udah band waktu itu. Oke, dia yang bawa, lo yang bawa. Terus sekarang dari posisi dia kok kan jadi seperti pada posisi dia wah gitu. Karena dia emang pengen mendalami, dia main sinetron, apa ya, gue masih seperti yang gue bilang, malah gue pengen dikenal sebagai orang radio, gitu. Gue kalau syuting aja ngapa-ngapain gue milih-milih, kalau nggak di Jakarta aja, kalau itu gue nggak mau, gitu. Jakarta aja, Depok ya, kenapa? Ada soto di situ namanya. Kayak gitu-gitu, gue nggak ngulik daerah situ, tapi gue justru ngulik, gue explore apa yang gue bisa di bidang yang lain, which yang gue suka, kayak teater itu tadi, wayang, gue menulis cerita wayang kembali gitu, gue kenalin ke orang-orang, ke anak kecil, ke anak-anak, kayak gue bikin sandiwara radio wayang beberapa season, lalu gue bikin pertunjukan wayang di tenis indoor yang rocker semua isinya, terus gue jadi kerjasama sama Sujiwo Tejo bikin pertama kali pertunjukan wayang kulit yang dikolaborasi sama Mata Jiwa, pertama di Bintaro Exchange, habis itu dibawa ke festival musik, mungkin pertunjukan wayang kulit pertama di festival musik gitu. Gokil sih itu. Nah, itu gue lebih explore. Kalau saya boleh bilang bahwa
beliau ini bukan seorang artis tapi seniman sih. Seni boy. Seni boy. Ya. Kalau seniman itu udah terlalu tua lah ya. Kalau seni boy itu Padahal dia tua juga. Gitu. Gue suka banget sama wayang soalnya Mas Iya. Dedi gitu dari kecil. Jadi gue sedih gitu saat hari ini kok kayak apa ya? Cerita wayang tuh udah nggak pernah diceritain lagi Iya, gitu. betul. Paling kalaupun ada hanya dipakai tokohnya aja. Padahal ceritanya bagus banget gitu. Iya. Jadi gue berusaha untuk mengenalkan itu. Gara-garanya gue dibawa ke sebuah sekolah. Gue tanya anak-anak ini kelas 2 SD semua, 60 orang. Gue tanya, "Dan tahu Gatot Kaca nggak?" Yang nunjuk cuma 5 orang. Gue kan sedih ya, dari 60 cuma 5 orang gitu. Gue kasih Gatot Kaca tuh gini, bisanya ini. Oh gitu. Nah gue sedang berusaha itu gitu sampai hari ini. Keren sih. Kalau ya itu karena memang gimana pun juga itu adalah budaya Indonesia yang memang Ya padahal budaya India sih. Tapi kan Indonesia punya sendiri wayang Gatot sendiri. Kaca. Orang Jawa bilang Gatot Koco, orang Sunda bilang Gatot Kaca. Dan- Wah, gue nonton wayang golek seneng banget gue. Septunaria gitu. Menurut gue wayang golek udah paling progresif. Ya bisa ngerokok, palanya pecah, keluar ususnya keluar tol. 3D misalnya. Ya, 3D. 4D malah dia. 4D. Ya. Gitu. Jadi gue nggak menyentuh ke wayang golek karena menurut gue mereka udah progresif. Perjalanan hidup kan dari nge-MC, terus penyiar radio, sempat produser, stres. Sekarang berusaha berbisnis. Kemudian berjalan terus ke depannya mau jadi apa? Biar waras sih, lu ngapain aja sekarang? Stay waras gitu ya. Stay waras. Kalau gue ya, kan ada orang-orang yang wah, sosial battery gue habis nih gitu, nggak bisa keluar. Justru gue di charge-nya, sosial battery gue di charge-nya harus ada di lingkungan bersosialisasi. Gue senang nongkrong. Kalau gue tidak nongkrong, baterai gue habis. Justru kalau gue sendiri gitu itu. Jadi gue seneng ada di crowd gitu. Gue bisa menikmati, gue kayak pergi festival gitu ya, 3 hari camping gitu ya, dimana di Belanda gitu. Itu gue sendirian dan gue seneng malam ini gitu. Terus kayak ada satu bar nih, bar temen gue yang ya kita semua di situ ngobrol. Nah itu charger gue gitu. Itu charger gue tuh gitu-gituan. Bersosialisasi. Melihat orang-orang dari segala macam sisi POV dari masing-masing ya. Betul. Jadi gue, oh nih orangnya seru juga, dia bisa mikir begini. Oh nih orang begini ya, ini gitu tuh. Sakit? Katanya pernah kena stroke. Sakit dong. Sakit gue tuh, gue jarang sakit. Tapi sakit gue mendekati ke Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Sakit ginjal kiri kanan, udah segini batunya, mesti dipotong, mesti dibelek. Terus stroke, terus jantung. Keren nggak? Stroke tapi sehat badan deh sekarang. Ya, ini 90% lah kira. 90%. Ya apa namanya? Ya gue berusaha untuk nggak berusaha untuk jadi bersih banget, sehat banget juga enggak, bukan. Cuma ya gue melakukan apa yang gue seneng aja. Karena menurut gue kunci dari semuanya itu you need to be happy and you need to be true to yourself gitu. Jadi kalau emang lo nggak happy, ya lo bilang gitu nggak happy gitu. Lo cari apa yang bikin lo happy, bener-bener luar dalam gitu. Sampai lo happy naik sepeda gitu dari Jakarta ke Bali gitu ya? Iya. Itu, dan gue seneng. Dan gue ngikutin itu lu ketika diposting terus-terusan. Kau bilang ini sakit jiwa nih orang bilang. Dan gue habis pasang ring jantung. Itu pasang di jantung? Jadi gue pasang ring jantung, waktu pasang ring jantung, kelar nih habis dioperasi. Gue tanya ke dokter, dok kan gue lagi seneng olahraga. Dok, ini baru mau keluar ruang operasi nih. Habis dicopot-copot dan kan cuma lokal kan ininya apa namanya anestesinya. Dok, olahraga boleh kapan lagi? Lu baru kelar juga lu, ntar sebulan lagi masih didorong. Terus udah nih kan check up. Terus gue bilang sama dokter, dok, gue mau naik sepeda nih. Gue sama dokter gue loga-loga karena dia he's mature tapi he's kinda young gitu. Mau naik sepeda nih, ya naik sepeda aja gitu. Mau ke Bali, hah? Iya dari sini mau ke Bali ke naik sepeda. Lu gila? Kapan gitu? Dia 6 bulan lagi lah gitu. Sini dulu sebelum berangkat. Ya sip. Gitu. Jadi gue laporan terus sama dia. Jadi ketika itu lu posting itu, gue ngikutin jujur. Ini gue karena gue tahu track dari sini menuju Bali lah. Ini gue bilang nih Python masih mampus. Iya ternyata enggak. Bilang Python mampus. Python gini kan. Gini. Wah, panas lagi. Oh, panas terus turun gitu, terus belok. Tuh, Dod. Ingetin nih, Dod. Saya pesan buat Dodi.
Kalau mau Kang Dodi. olahraga, ya, olahraga seperti daging, Dot. Sama seperti saya lakukan, saya lari dari sini ke Pangandaran. Tuh. Tuh, dia dari Jakarta ke Bali. Lu beneran lari ke Pangandaran? Ya enggak lah, gila lu. Gila. Tulisan caption aja. Gue kirain. Waktu disinkronize sekarang ngomongin. Lu jadi apa sih di situ? Gue jadi tim program aja. Tim program aja. Tim program. Bantuin mereka sama ngurusin radio online-nya. Radio aja. Yang dimana sebenarnya kita mau saat itu mau mencari talent-talent baru lah. Soalnya Synchronize Radio itu istilahnya inkubator lah ya. Buat Kurasi lah talent baru. ya. Iya, karena kan ya harus ada regenerasi kan. Iya, betul. Masa nanti tiap festival ujungnya itu lagi, Itu lagi ya, putarannya itu. Nah, itu sebenarnya si tujuannya. Gitu. Tapi long the way, ya mereka masih jalan, gua udah cabut sekarang. Gitu. Masing-masing lah ya. Iya, masing-masing gitu. Gitu. Kan gua juga melihat sekarang gini, Ging, kalau ngomongin festival musik ya, festival 1, 2, 3 di Jakarta, di Bandung, di kota-kota lain lah ya. Artisnya kan itu aja. Apa yang membedakan ya dikit-dikit aja lah. Minor lah ya. Minor, paling gitu. bawain apa, digimanain, dia ada apa. Gitu. Orang kan bosan nggak sih lama-lama? Pada titik bosan nggak sih? Sebelum sebagai yang berada dengarkan lagu. Mungkin sih akan bosan sih. Akan bosan. Bukan mungkin lagi, bahkan ya akan bosan sih Mas Bedi. Karena kan festival tuh banyak banget ya di Indonesia. Festival tuh di Indonesia tuh nggak kayak di... Kita nggak usah ngomongin yang di Eropa deh, yang cuma summer doang gitu. Atau di Amerika yang summer doang. Jepang deh. Ya, Fuji Rock. Dekat Fuji Rock yang gede. Fuji Rock sama Summer apa namanya? Ya itulah. Gue lupa. Ya bukan dah. Summerfest whatever gitu. Ya paling nggak Fuji Rock lah ya. Nah, dan di Fuji Rock itu punya satu festival tapi kan ada apa ya? Banyak yang bisa dilihat. Ya di sini juga banyak. Areanya pun mendukung. Lokasinya terus atraksinya banyak banget. Sehingga itu mungkin yang membuat orang pengen lagi datang gitu. Dan itu pun cuma setahun sekali. Ya kan? Kalau tahun ini lo happy, oh tahun depan lo nungguin akan siapa yang datang dan akan ada apa. Tapi lo udah tahu nih ada ini, akan ada ini, tempatnya bisa begini. Tempatnya itu menyenangkan. Walaupun gue lebih prefer nonton Pink Pop ya di Belanda dibandingin Fuji Rock. Karena toiletnya tetap mandi bareng-bareng. Asik loh. Gue pertama kali mandi Fuji. Ini bareng-bareng banget sih mandinya. Coba lagi mandi. Wah, iya. Gedean uang. Nah, gitu-gituan yang bikin seru sebenarnya. Experience-nya yang bikin seru. Nah, sementara di sini kan satu event Jakarta lah ya. Iya, iya. Di mana festival banyak banget. Tempatnya itu-itu aja. Tapi kenapa penuh terus ya? Kita lihat aja ntar. Ada yang nggak penuh? Ada yang nggak penuh? Ada. Oh, yang datang gue, aduh kasihan juga ya gitu kadang-kadang. Yang ikonik, festival ikonik ya kayak yang di Festival Gunung. Jazz Gunung. Jazz Gunung. Itu buat gua ikonik sih. Menarik kan? Itu menarik. Itu keren sih. Terus gue sih pengennya lebih inilah gitu sih Mas ini. Kemudian Prambanan buat gua oke sih. Oke itu oke banget. Karena beda kan sinerinya kan. Ya. Terus setahun sekali datang ke sana, terus nggak tahu promotornya juga misalnya tahun ini tempat makannya cuman satu lorong. Tahun berikutnya jadi 2 lorong. Nah, gue belum pernah sih kedua-duanya. Cuma gue ngelihatnya rasanya oh ini oke nih justru. Tapi lo harus cobain deh. Nah, itu seru. pengen. Tahun depan nih, yuk kita berangkat yuk. Bentar. Tahun depan. Tapi gue juga setuju untuk lo kalau mau bikin festival di Indonesia tempatnya sebenarnya jangan di Jakarta doang. Cuma ya balik lagi ya secara bisnis, secara itu hitungannya beda lah ya. Beda lah ya. Cuma kan sebenarnya punya potensi. Ya akhirnya kan yang kasihan gini kalau mau dibikin tempat lain kayak Fuji Rock itu kan atau any festival di Singapura deh, nggak usah jauh-jauh deh gitu. Singapura kayak Singfest apa. Itu kan keterlibatannya nggak cuma promotor. Negara. Iya, dia disupport banget. Ya mudah-mudahan dan gitu. saya yakin juga negara akan mendukung festival-festival musik di Indonesia. Oh kayak ini, Rockin Solo gue seneng tuh. Gue datang ke Rockin Solo. Ya. Gue sebenarnya lebih suka rock, makanya gue nggak pernah ke Jogja Rockarta. Itu juga Jogja Rockarta belum pernah, tapi Rockin Solo gue seneng. Waktu itu gue datang, dia di alun-alun, di dekat pasar apa namanya? Pasar apa sih namanya tuh yang di Solo tuh? Ya gue di alun-alun lah, pokoknya dekat pasar tuh. Hah? Pasar Gede.
Ya itulah pokoknya yang ada ini tengkleng di gapuranya. Iya, pasar itu. Urusan makanan aja. Itu dia gua mau ucup sutradara. Lu nginep di mana? Gua lu enak banget tuh ke tengkleng itu ya. Gua makan tengkleng dulu, terus lihat mbah-mbah gitu lagi jualan apa tapi di dalam gedubrukan gitu. Itu seru banget. Sementara mamanya pakai kebayaan. Iya. Dan sementara musiknya yang wow. Iya. Yang main waktu itu Dead Angel terus apa gitu-gitu. Jadi seru. Gua seneng banget tuh. Ketika ngurus event sama jadi presenter lah ya, jauh beda sih rasanya pasti. Jauh pastilah. Ya. Gue nggak bisa kayak synchronize gitu ya. For the last 4 years gue terlibat. Nggak bisa menikmati satu pertunjukan pun. Ya bisa cuma sebentar gitu. Ya karena Ya harus kerja kelilingan aja. ya. Harus kelilingan, harus ke sini, ke sono gitu. Jadi Betis pecah kalau jalan ini. tapi gue seneng karena gue jalan jadi banyak. Ini Tuh, ini sekali lagi buat Dodi, Dot. Saya juga begitu berjalan karena memang dilatih jalan terus, Dot. Setiap pagi, Dot. Kalau pagi minimal Jakarta Sukabumi lah itu paling telat pagi. Gue kira beneran anjing. Ada tren gue. Ada tren, ada kualitas. Ketika lo mengkurasi sebuah musik, ketika mengkurasi band untuk tampil sebuah festival yang pernah lo jalanin, mana yang diutamain, yang populer dulu, kualitas dulu, atau ya lagi tren? Kalau tergantung. Jadi gini, kalau sinkronis, gue ngomongin sinkronis karena itu yang gue tahu ya. Kalau sinkronis kan salah satu tujuannya itu adalah memperkenalkan, ngasih tempat, ngasih wadah buat band-band baru, emerging, bahasanya anak sekarang. Artinya apa itu tuh? Baru nongol, tapi udah mulai diomongin, tapi belum banyak masanya. Iya. Itu kita punya satu panggung namanya Gig Stage. Gitu. Nah, difasilitasi gitu jadinya. Sehingga mereka punya kesempatan tuh untuk main di festival gini. Bisa jadi dia main tahun ini di Gig Stage, tahun depan naik kelas ke panggung yang lebih gede. Gitu. Mungkin belum panggung utama kali ya, tapi tergantung. Tapi dari situ dilihat juga dari perjalanan band ini. Ada yang pernah itu? Ya iya, contohnya Danila. Danila main pertama di Gig Stage. Danila dulu? Iya, terus naik ke Forest Stage, terus pernah main di panggung gede gitu. Keren. Jadinya, iya mesti. Ya berarti ya kurasinya saat itu tepat ya berarti ya? Iya. Tapi tergantung, abis itu kan udah artisnya tuh yang mesti jalan bagaimana. Tapi at least kan sebagai mata seorang pemerhati musik lah ya, kalau boleh bilang. Berarti ini bakal keren nih anak nih kalau dibagi. Iya, ada begituan itu. Ya, ada ya, Synchronize punya tim itu gitu. Ada yang muda, ada yang ini juga gitu. Gitu sih. Jadi nih dari ngomongin hobi nih, Ging. Sekarang Ging, ngomong kan ada lu hobi masak. Iya. Terus apa lagi? Sepeda, terus nonton drakor. Tapi yang ada masakannya. Yang tiga-tiga ini paling mana yang utama? Masak. Iya. Gue seneng masak. Masak sama sepeda kurang lebih sama. Nah, tapi kalau gue masak, itu gue nggak suka ada orang lain di sekitar gue yang lu mending kesana aja deh, gitu. Jadi gue mesti sendirian karena buat gue meditatif. Yang nyobain siapa? Gue, tapi terus palingan anak gue ntar gue suruh cobain gitu. Tetap harus ada validasi, gitu. Kemarin gue enak ya. Enak ya dong. Enak nggak? Gue kirimin ke anaknya Indi Barens. Enak ya. Nggak gitu nggak ya? Nggak dong. Gue percaya sama anak gue. Waktu itu kemarin gue masak buat anaknya Indi Barens, gue kirimin. Terus dia ke videoin gitu. Nih enak nih kata anak gue. Bener gak gitu? Anak gue tuh nggak pernah bohong. Oke. Gitu. Buka warung dong gitu. Aduh, nggak. Bener berapa orang suruh buka warung. Gak bisa, karena menurut gue buka warung, buka restoran, ya lu harus intuit gitu, lu harus ada di situ. Harus nungguin. Gue ngapain? Gue tuh salah satu impian gue adalah punya warung kecil, terus gue di atasnya. Kayak lu tau trotoar di Bandung nggak di situ? Iya. Kayak gitu, gue pengen banget tuh kayak gitu. Gitu. Jadi di atas tuh tempat ngumpul-ngumpul, bawa tempat makan, nongkrong-nongkrong. Mau masak kadang sendiri kan. Masak sendiri. Bebas, tapi beli makanan di sini. Iya. Jadi nggak rugi. Ngambil bir sendiri, tapi ntar hitung sendiri gitu. Iya serius. Iya benar. Tapi benar. Berhasil gitu. itu. Dan enak, nyaman banget kan di trotoar itu. Anak skena zamannya lah itu. Ya, itu yang bawa gua juga Yuka. Keren sih. Masak apa yang paling lo seneng? Masakan Indonesia. Iya.
gue lebih suka masakan Indonesia karena gue suka spices. Oke. Gue suka Cengkeh. ketumbar, gue suka cengkeh, ina. Gue bukannya gue ini masakan lain, tapi somehow ya kalau masakan luar negeri kayak Jepang karena gue suka karena fresh aja gitu. Tapi kalau lo ngomongin rasa sih masakan Ya karena masakan Indonesia itu ribet kalau bilang. exact. Ribet. Rendang Ya, berapa buset deh bumbunya? Sampai 40 loh. 40 ya. Kalau bener. bener sampai ada yang kayu itu mesti dibawa. Wah, itu Terus gue pengen masaknya banget tuh. masak rendang proper kayak yang di kampung-kampung di. Dan ada dua, pesisir sama gunung. Iya. Gitu. Gue pernah ngeliat orang masak rendang itu yang memang masak hari ini jadinya besok. Ih, Dan itu lama atau seharian lah gitu itu- dari pagi. tidur tuh, jadi gue datang ke di daerah Payakumbuh. Orang tuh masakin nenek-nenek, ibu-ibu tua gitu, dia begini. Pakai dayung, bukan Dia pakai dayung, bukan iya. pakai spatula, Betul, pakai dayung. Dia pakai dayung, udah gitu. Ini baru jadi kapan? Dia bilang, besok pagi bisa kita makan ya. Kata. Iya. Ya Allah, ini wanginya udah di sekarang. Gimana Iyalah, lagi? itu kan Itu gokil. gokil Lo sih. tidak menemukan wangi-wangian spices itu di makanan yang lain lah. Udah gitu, jalan juga udah susah ya, si ibu-ibu itu. Dia pakai kayu bakar mengganti. Wah. Terus gue kebayangin, ini gimana caranya kalau jam 2 pagi tiba-tiba mati. Apinya, iya kan, tapi kan berarti itu konsisten kan dia. Gue pikir nenek-neneknya, lo pikir nenek-neneknya kan? Kayu bakar. Kayu bakar itu susah loh, itu Iyalah. harus respectful. Gila. Orang bikin rendang itu susah beneran. Yes. Masakan Bali, gue bahasa genep dengan segala macam filosofinya, kan base genep 6 gitu, ya kunyit, ya ini campurannya mesti pas dan lain-lain, gitu. Ya, ikan apa Bali itu apa ya, ikan yang di sate? Ini sate lilit. Sate ini. lilit itu. Lo pernah cobain nggak sate lilit yang Bali itu pasti nggak amis tapi enak. Iya. Dan itu juga nggak dibakar nggak angus tapi enak. Ya gimana coba caranya itu? Itu susah itu. Kalau di Jepang sukune. Sukune. Iya. Nah, Sukune. Kalau Kayak dia ayam. orang Sunda sukune kakinya gitu. Yang tahu-tahu aja, yang Sunda-Sunda aja ya. Sukune kakinya. Sukune. Ke depan mau ngapain aja, Ging? Gue masih coba fokus untuk untuk ngerjain si wayang ini karena gue pengen bener-bener ngenalin wayang ini supaya ya anak-anak sekarang makin tahu gitu, karena menurut gue ceritanya bagus, karakter-karakter di buku bagus, banyak nilai-nilai yang bisa dipelajarin, diambil. Terus menurut gue juga kalau digarap dengan benar nggak kalah kok sama MCU, DCU gitu. Ya. Karena menurut gue basicnya malah cerita mereka gitu. Karena kan mereka udah ribuan tahun yang lalu di India, 3.000 tahun yang lalu Walmiki gitu bikin kitab itu gitu. Nah, tapi kan diadaptasi di Indonesia dengan segala kearifan lokalnya gitu ya. Yang menurut gue juga menarik gitu. Nah, itu yang lagi gue coba, itu masih gue coba dalemin sama ya other thing lah, kayak gue masih pengen bikin pertunjukan apa gitu. Sepedaan jalan terus. Sepedahan masih, tapi lagi berhenti. Tapi gue masih punya mimpi untuk kalau gue ada waktu gue akan touring. Gue lebih senang touring daripada balap-balapan. Gitu, karena ya itu dia meditatif gitu. Gue seneng lihat, Menikmati perjalanannya. menikmati proses itu gitu. Kalau naik sepeda, gue senengnya kayak lo bisa megang angin. Gitu. Kayak angin bisa lo pegang gitu. Gitu. Kan lo kalau cepet-cepet nggak berasa, udah wah enak nih. Ya nggak mungkin juga Itu cepet-cepet. Iya. Banyak apa? Podcaster. Ya gue lagi ngajar tuh buat voice talent tuh. Ya, banyak podcaster, banyak apa lagi? Seseorang yang berhadapan dengan publik lah, berbicara di depan publik. Pesan lu buat mereka apa, Ging? Langsung ke kamera, Ging, yang ke gua, Ging. Pesan gue seperti Kendrick Lamar, be humble. Sit down. Humble Be tuh kayak humble. kamu mendengar humble Sit tuh. down. Humble tuh gendut gitu ya. Gaulnya gue, dia mana tahu Kendrick Kendrick Lamar. Humble, nggak tahu Kendrick Humble. Kendrick Humble. Ya, lagu disco di zaman sekarang lah, ya. Jadi gue udah sering dengerin di Senopati. Terima kasih teman-teman udah ngobrol sama saya, Bedi Gunawan dan Ari Daging. Terima kasih Kang Bedi. Jangan lupa Bos like, aku. komen, Di jangan bos ngomong aku. komen dan subscribe di Kilabit Citra. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Love you.